Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian ringkasan Sahih Bukhari dalam kitab Al-Iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh serta al-iman. Sekarang kita sampai bab qaulin Nabi SAW, ana a'lamukum billah. Bab tentang sabda Rasul, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah di antara kalian. Bab ini, kata para ulama, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari untuk menyatakan bahwa iman itu termasuk di dalamnya al-ilmu. Dan ilmu bagian dari qaulul qalb. Ucapan hati diantaranya adalah al-ilmu. Bahwasanya seorang yang beriman wajib berilmu. Makanya Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi al-ilmu. Ilmu bagian daripada al-iman. Dan iman tidak akan lurus, tidak akan benar tanpa al-ilmu. Tentunya ilmu yang berdasarkan wahyu ilahi, Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW. Dan semakin tinggi ilmu seorang hamba tentang Allah, maka semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah SAW idza amarahum minal a'mali bima yutiqun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul SAW dahulu apabila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan dari amal perbuatan yang memang disanggupi oleh mereka. Yang insya Allah ini sudah kita pahami bersama, di antara keistimewaan Islam, bahwasanya semua syariat Islam itu tergantung kemampuan.
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Kemudian qalu, para sahabat berkata, inna lasna kahai'atika ya Rasulullah. Inna allaha qad ghafara laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhar. Sesungguhnya kami, kata para sahabat, bukan seperti engkau ya Rasulullah. Allah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Fayaghdabu. Rasul pun setelah mendengarkan ucapan para sahabat tadi, beliau marah. Hatta yu'raf al-ghadab fi wajhihi. Sampai terlihat raut marah di wajah Rasulullah SAW. Kata para ulama, para sahabat waktu itu diperintah oleh Rasulullah SAW dengan amalan-amalan yang sudah cukup untuk mereka amalkan, yang bisa mengantarkan ke dalam surga, diselamatkan dari api neraka. Namun mereka ada kekeliruan paham. Dianggap bahwasanya Rasulullah SAW amalnya itu masih kurang. Meskipun mereka husnudzon tadi. Karena Rasul sudah diampuni, sedangkan kita belum diampuni. Maka kita perlu memperbanyak amal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam riwayat yang lain, insya Allah riwayatnya lebih masyhur, yaitu ada 3 sahabat Rasulullah SAW mendatangi isi Rasulullah SAW bertanya tentang ibadahnya Rasul, terutama di rumah-rumah mereka. Ketika dijawab oleh para isi Rasul, mereka merasa ibadahnya Rasul masih kurang. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, amma ana fa usolli wala arkut. Aku akan sholat malam terus, tidak tidur malam. Yang kedua mengatakan, amma ana fa asumu wala uftir. Aku akan puasa terus, tidak berbuka. Yang ketiga mengatakan, wala atazawwajun nisa. Aku tidak mau menikahi perempuan-perempuan. Ingin fokus ibadah. Ingin lebih banyak ibadahnya dibanding Rasulullah SAW. Namun Rasul tidak membenarkan niat ataupun tujuan mereka meskipun kelihatannya baik. Namun kata Rasul, ana akhsyakum lillah. Aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Lakinni usolli wa arkut. Namun aku sholat malam, aku juga tidur malam. Asumu wa uftir. Aku puasa, aku juga berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa. Dan aku menikahi perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini menjelaskan juga tentang hadis ini, bahwasanya seorang muslim cukup apa yang telah diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak cukup niat yang baik dalam beribadah. Niat yang baik harus dengan cara yang baik. Dan tidak ada cara yang baik dalam beribadah kepada Allah kecuali dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda, khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kita sampaikan dalam pembukaan khutbah atau pengajian ini, kata Rasul, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul dalam hadis ini juga yaghdab, marah. Beliau tidak ingin umatnya menambah-nambah ajaran atau ritual-ritual ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hatta yuraf al-ghadab fi wajhihi. Tsumma yaqul. Kemudian Rasul bersabda, inna atqakum wa a'lamukum billahi ana. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling tahu tentang Allah adalah aku. Ini adalah
keyakinan seorang muslim muslimah bahwasanya yang paling tahu tentang Islam, yang paling mengamalkan tentang Islam, yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah SAW. Maka konsekuensinya kalau kita sudah punya keyakinan seperti ini, kita cukup mencontoh apa yang Rasul ajarkan. Konsekuensinya kita tidak boleh ngeminteri Rasulullah SAW. Misalnya Rasul mengatakan B, jangan pernah kita mengatakan C yang benar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini berarti ngeminteri Rasulullah SAW. Makanya dulu ada kisah Imam Malik rahimahullah ditanya oleh seseorang. Ketika dia mau umrah atau haji dari kota Madinah. Kata orang itu, min aina uhrim. Dari mana aku mulai start untuk haji atau umrah atau ihram. Maka kata Imam Malik, min dil Hulaifah min haitsu ahrama Rasulullah SAW. Ihramlah, startlah dari Dzul Hulaifah, di mana Rasul waktu umrah atau haji startnya dari Dzul Hulaifah tersebut. Orang itu mengatakan, bagaimana kalau aku ihramnya, startnya dari sisi kuburan Nabi di Masjid Nabawi? Kata Imam Malik, la taf'al. Jangan engkau lakukan. Fa ini akhsha alaikal fitnah. Karena aku khawatir engkau akan ditimpa suatu fitnah. Orang itu menjawab, ayu fitnah. Fitnah apa ini? Aku hanya menambah beberapa mil saja. Kata Imam Malik, wa ayu fitnatin a'zam min antara nafsaka sabaqta ila fadilatin qasar anha Rasulullah SAW. Fitnah mana yang lebih dahsyat daripada engkau menganggap dirimu lebih mendapatkan keutamaan dibandingkan Rasulullah SAW, atau merasa lebih mendapatkan pahala daripada Rasulullah SAW. Maka ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ini yang wajib kita yakini, Rasul yang paling tahu tentang agama ini. Rasul yang pertama kali mengajarkan Islam kepada kita. Maka jangan pernah ngeminteri Rasul SAW. Entah dalam masalah ibadah, apalagi dalam masalah akidah. Contoh, Rasul SAW bersabda dalam hadis yang mutawatir dan juga ada dalam Sahih Bukhari ini, Kitab Tauhid. Rasul mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya. Rabb kita Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Ini Rasul yang mengatakan. Dan Rasul yang paling tahu tentang Allah. Jangan dibantah. Jangan mengatakan, yang turun itu adalah malaikat Allah. Yang turun perintah Allah, rahmat Allah. Rasul mengatakan, yanzilu Rabbuna. Dan Rasul yang paling fasih berbahasa Arab. Mengatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Sesuai dengan kebesarannya. Tidak sama dengan turunnya makhluk. Bahkan Rasul dalam akhir hadis mengatakan, fayaqul, dan Allah berfirman, man yad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa kepadaku di sepertiga malam terakhir, aku akan mengabulkan doanya. Yang turun adalah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesarannya. Tidak boleh kita samakan dengan turunnya makhluk. Tidak boleh kita bayang-bayangkan bagaimana turunnya. Tidak boleh kita tanyakan, kalau turun sepertiga malam terakhir, kan bumi ini berputar terus. Sepertiga malam terakhir kan, di setiap tempat negeri berbeda-beda. Kita sekali lagi katakan, Rasul yang paling tahu tentang Allah. Dan dia, Rasul mengatakan, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Selesai. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sekali lagi, ini sifat seorang muslim, muslimah yang sejati, meyakini Rasul SAW yang paling tahu tentang agama ini, tentang masalah tata cara ibadah, tentang akidah. Maka sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti yang sudah ada ajarannya dari Rasul dan jangan mengada-ada yang baru dalam urusan agama karena kalian sudah dicukupi. Ini makna secara global dari hadis ini, cuma inti sari pembahasan
dalam bab ini, yaitu tadi bahwasanya di antara cabang keimanan qaulul qalbi, ucapan hati, dan di antara ucapan hati adalah al-ilmu. Bahwasanya dengan ilmu maka ini akan bisa menambah iman seorang hamba kepada Allah. Makanya manusia yang paling beriman kepada Allah adalah Rasul. Kenapa demikian? Karena Rasul yang paling tahu tentang Allah. Kemudian setelah itu siapa? Para ulama. Sebagaimana firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Sesungguhnya manusia yang paling takut kepada Allah, para ulama. Kenapa? Karena mereka yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentang syariat Allah. Kita pindah bab berikutnya. Bab tafaduli ahlil iman fil a'mal. Bab tentang tingkatan-tingkatan orang yang beriman dalam amal mereka. Kita sudah pernah sampaikan, iman itu bercabang. Iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini namanya apa? Tingkatan-tingkatan al-iman. Iman tidak satu tingkatan, tidak satu derajat. Maka demikian pula orang-orangnya tidak satu derajat. Antara kita di sini enggak satu derajat imannya. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Dan tidak mesti yang di depan ini yang paling tinggi. Mungkin bisa jadi yang paling rendah dari yang hadir di sini. Namun yakinilah bahwasanya setiap manusia dengan yang lain pasti berbeda derajat keimanannya. Bahkan jangankan antara satu dengan yang lain. Dalam diri kita saja, perbedaan waktu ini terkadang berbeda tingkatan imannya. Terkadang naik, terkadang turun. Dan ahli sunnah meyakini al-iman yazid wa yankus. Iman bertambah dan bisa berkurang. Ini sesuai dengan faktor yang ada di luar ataupun dari dalam orang tersebut. Kemudian kata para ulama, kata-kata bertingkat-tingkatnya iman seorang muslim, seorang yang beriman dalam amal. Kata-kata al-amal, amal itu bisa terbagi menjadi 3. Amalan hati, amalan lisan, dan amal anggota badan. Dalam artian, amalan hati. Contohnya rasa tawakal. Rasa takut kepada Allah. Ini beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang kuat, ada yang tidak. Makanya dahulu dikatakan oleh para ulama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau lebih tinggi imannya dibandingkan yang lain. Bukan karena banyaknya salat beliau. Namun karena kuatnya akidah, keyakinan yang ada dalam hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi iman yang dalam hati itu tidak satu derajat antara satu dengan yang lain. Demikian pula amalan lisan. Antara satu muslim dengan muslim yang lain tidak satu derajat. Ada yang banyak berzikir kepada Allah semakin tinggi keimanannya. Semakin banyak membaca Al-Quran semakin tinggi keimanannya. Demikian pula dengan amal anggota badan. Antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada yang mencukupkan dengan salat yang 5 waktu saja. Meskipun gugur kewajiban, gak berdosa dia. Tidak melaksanakan yang sunnah. Cuma imannya kalah. Tentunya dengan yang memperbanyak salat sunnah setelah salat yang wajib. Intinya, kata para ulama, ahlu sunnah meyakini amal manusia dalam keimanannya berbeda-beda. Entah amalan hati, amalan lisan, atau amal anggota badan. Dan intinya kalau mau dibahas lagi, ini seperti yang pernah kita sampaikan, untuk membantah kelompok yang sesat, yang mengatakan iman manusia itu sama semuanya. Yaitu kelompok namanya Al-Murji'ah. Bahkan mereka mengatakan orang yang paling fasik, imannya sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Imam Bukhari mengatakan,
manusia dalam keimanannya bertingkat-tingkat, tidak satu derajat. Dibawakan hadisnya yang pertama, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yadkhulu ahlul jannati al-jannah wa ahlun nari an-nara. Ketika penghuni surga telah masuk surga, penghuni neraka telah masuk neraka, tsumma yaqulullahu ta'ala. Kemudian Allah berfirman dalam hadits qudsi, akhriju man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Allah berfirman kepada para malaikat, keluarkanlah orang-orang dari api neraka yang masih ada sedikit keimanan dalam hatinya. Ini inti pembahasannya. Bahwasanya ada manusia yang imannya sangat amat kuat, sangat besar. Ada pula yang sangat kecil. Sampai dia pun akhirnya masuk neraka, namun tidak kekal. Dari sini kata para ulama, pelaku dosa besar tidak kekal dalam api neraka. Pelaku maksiat, kalaupun masuk neraka, pasti suatu saat akan dikeluarkan. Yang penting masih ada iman, ada at-tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini juga dibawakan oleh para ulama untuk membantah kelompok Al-Khawarij, kalau istilah kita mbahnya teroris, yang mereka punya keyakinan pelaku dosa besar, entah itu peminum khamr, pejudi, pembunuh, pembegal. Kalau menurut kelompok Khawarij mereka kafir. Kalau sudah kafir, maka di akhirat kekal di neraka. Maka hadis ini membantah mereka bahwasanya pelaku maksiat itu masih ada harapan masuk surga. Kalaupun dimasukkan ke neraka dahulu, tidak kekal. Dalilnya apa? Ini. Allah memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan orang yang beriman, meskipun masih tersisa sedikit keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Rasul, fayakhrujuna minha qad iswaddu. Maka mereka pun keluar dari api neraka dalam keadaan sudah menjadi arang hitam kelam. Fayulqauna fi nahril haya awil hayati. Kemudian kata Rasul, mereka pun dimasukkan, dilemparkan ke sungai Al-Haya. Ini ada dua kata, Al-Haya, sungai hujan atau sungai kehidupan. Syakka malikun. Fayanbutuna kamatan butul hiba fi janibis sail. Maka kata Rasul, mereka ini tumbuh, mereka ini sudah hancur menjadi arang ketika sudah dimasukkan ke neraka tadi. Namun ketika dimasukkan ke sungai kehidupan, atau kata ulama, Imam Malik perawi hadis ini ragu apakah Rasul mengatakan al-hayatu atau al-haya. Intinya tadi sungai kehidupan atau sungai hujan. Maka mereka tumbuh seperti manusia secara utuh, sebagaimana tumbuhnya biji-bijian ketika dibawa oleh air banjir atau yang semisal dengannya. Alam taro anna takhruju safra multawiyah. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya biji-bijian ketika dibawa oleh air banjir, dia akan tumbuh dengan baik. Intinya, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya pelaku dosa besar itu tentunya imannya sedikit berkurang jika dibandingkan dengan imannya orang-orang yang bertakwa. Artinya berbeda-beda tingkatan manusia dalam iman. Entah dalam masalah cabang iman yang ada dalam hati, atau lisan, atau amal perbuatan. Itu yang paling utama dalam bab ini. Kemudian ada makna yang ditambahkan juga dalam hadis ini, yaitu tadi. Pelaku dosa besar menurut ahlu sunnah wal jamaah, statusnya di dunia, dia mukmin namun kurang imannya. Atau mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Ini untuk membantah dua kelompok tadi. Kelompok namanya Khawarij, mbahnya teroris,
yang mengatakan pelaku dosa besar kafir. Lawannya kelompok Murji'ah yang mengatakan pelaku dosa besar imannya itu sempurna sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dua-duanya sesat. Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar di akhirat itu tahta masyiatillah. Apa kata kehendak Allah? Jika Allah berkehendak, Allah masukkan ke surga langsung. Atau kalau Allah berkehendak, Allah masukkan ke neraka, namun tidak kekal. Ini berbeda dengan dua kelompok tadi. Kalau kelompok Khawarij, kelompok mbahnya teroris, mengatakan pelaku dosa besar pasti kekal dalam neraka. Kelompok Murji'ah mengatakan, oh tidak, mereka masuk surga. Ini sekali lagi, akidah Ahlussunnah, pertengahan di antara akidah kelompok-kelompok yang sesat. Kita pindah hadis berikutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri juga radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW. Rasul SAW bersabda, baina ana naimun ra'aitun nasa yu'raduna alayya wa alaihim kumusun. Kata Rasul SAW, ketika aku tidur, aku melihat manusia itu dipaparkan kepadaku dan mereka memakai baju atau baju gamis lah istilahnya. Ini adalah cerita mimpinya Rasul. Dan mimpinya Rasul itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul, aku diperlihatkan manusia dengan baju-baju mereka. Minha ma yablughu as-sudi. Ada di antara mereka yang pakai baju cuma sedada saja. Ya, wa minha maduna dzalik, atau ada yang kurang dari itu. Wa uridha alayya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian aku ditampakkan, diperlihatkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mana pakaiannya sampai menjulur ke bawah. Fama awal tadzalika ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa takwil mimpimu ya Rasulullah ini? Maka Rasul menjawab, ad-din, agama. Maksudnya, agama manusia, imannya manusia itu tidak satu derajat. Ada yang imannya tadi, ya sedadanya, ada yang mungkin di bawah itu, namun Umar bin Khattab imannya lebih jauh dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Makanya tadi dikatakan oleh para ulama, sesat kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwasanya orang yang fasik imannya sama dengan Abu Bakar wa Umar. Kata Rasul tidak sama. Ini sekali lagi akidah Ahlussunnah tentang al-iman itu bertingkat-tingkat. Lanjut atau soal jawab dulu? Lanjut dulu ya. Baik. Yang berikutnya, bab al-haya'u minal iman. Rasa malu bagian dari al-iman. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu marra ala rajulin minal ansar wa huwa ya'idu akhahu fil haya'. Ada hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul SAW pernah melewati seseorang dari Al-Ansar yang dia sedang menasehati saudaranya tentang masalah rasa malu. Faqala Rasul SAW, Rasul pun bersabda, da'hu fa'innal haya minal iman. Kata Rasul, tinggalkan dia, karena rasa malu bagian daripada al-iman. Ini sebetulnya sudah kita bahas di awal-awal kajian kitab ini, yaitu bahwasanya iman ada 3 rukunnya. Ya, dalam artian ada 3 poinnya. Yang pertama adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, dan perbuatan anggota badan. Yang dikenal dengan hadis cabang keimanan. Bahwasanya rasa malu itu bagian daripada al-iman. Dan ini juga sudah kita sampaikan, rasa malu yang dimaksud dalam hadis ini adalah rasa malu yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada kebaikan dan mencegahnya dari kejelekan. Contoh misalnya, seseorang yang dia sudah muslim dari lahir,
cuma nggak sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dia punya rasa malu, dia akan sholat. Maka inilah yang dinamakan al-haya, rasa malu, bagian daripada apa? Al-iman. Jangan malah sebaliknya. Misalnya di kampung, mau sholat, dibully, digojloki misalnya. Ah, so alim. Akhirnya apa? Malu nggak sholat. Ini kebalik. Ini bukan rasa malu yang bagian daripada al-iman. Kalau itu namanya sungkanisme itu. Iya, itu sungkan ala Abi Thalib yang sudah pernah kita sampaikan. Pamannya Rasul mati dalam keadaan musyrik karena sungkanisme. Ya, malu yang mengantarkannya kepada kesyirikan ke dalam api neraka kekal selamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang sudah misalnya dewasa, dia muslim, namun kok nggak bisa ngaji, malu dia. Maka rasa malu ini mengantarkannya dia untuk belajar. Nggak pandang dia usianya berapa. Nggak perlu. Tadi sungkanisme tidak ada. Ya, karena apa? Dia tahu di akhirat dia ada pertanggungjawaban. Ya, demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini rasa malu yang merupakan bagian daripada al-iman. Seorang muslim ya sudah dewasa, bahkan sudah mungkin lebih dari setengah abad dia hidup, namun nggak paham ilmu agama, malu itu. Maka malu di sini mengantarkan dia untuk belajar, rajin belajar agama, belajar Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Bukan malah sebaliknya. Ya, wah, saya sudah usia 50, masa saya ngaji. Malu. Ini bukan malu yang bagian daripada al-iman. Ini kalau istilah para ulama ada yang menamakan al-khojal. Yaitu kalau sungkanisme tadi yang kita sampaikan. Maka bedakan antara rasa malu yang itu dipuji oleh Rasul, yaitu rasa malu yang mengantarkan kepada kebaikan, menjauhkan dari kejelekan. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Inti pembahasan bab ini yaitu tadi, iman itu terdiri dari ucapan, amalan hati. Ya. Dan juga tadi harus dengan lisan dan perbuatan anggota badan. Artinya juga di sini kata para ulama, ladang pahala itu bukan hanya ucapan, baca Al-Quran, zikir, ya, itu ladang pahala. Kita sholat, kita membantu teman dengan anggota tubuh kita, itu betul ladang pahala. Namun ada juga ladang pahala yang banyak orang tidak pahami, yaitu yang ada dalam hati. Ketika tadi kita punya rasa malu, waduh, saya sudah umur sekian, 40-50, masa nggak bisa ngaji? Saya harus semangat ngaji. Maka ini rasa malu yang mengantarkan orang mendapatkan pahala. Itu ladang pahala. Demikian pula yang semisalnya. Kita belajar ilmu agama, itu ladang pahala. Ada rasa takut kepada Allah, itu pahala. Ya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ladang pahala, cara menggapai pahala di sisi Allah, bukan hanya dengan ucapan lisan, bukan dengan perbuatan anggota badan, namun juga dalam hati. Rasa cinta kepada sesama kaum muslimin. Rasa benci kepada orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah misalnya. Itu juga merupakan ladang pahala. Ya, sekali lagi, iman harus dengan keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Taib, kita buka soal jawab kalau ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, silakan. Iya. Kalau masih ada ya banyak. Eksis ya. Kelompok Murji'ah sendiri apakah masih banyak atau ada? Iya. Kelompok Murji'ah itu sebetulnya banyak sektenya. Ya, meskipun harus kita yakini kelompok-kelompok yang ada sekarang itu yang sesat, menyesatkan, mungkin namanya tidak ada lagi Khawarij, Murji'ah atau yang lain Jahmiyah. Namun akidah, ajarannya harus kita yakini masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin. Contoh yang ringan ya, contoh yang simpel lah dari ajaran Murji'ah. Meskipun orangnya nggak mungkin mengaku kelompok Murji'ah. Yaitu sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, ketika mereka nggak sholat,
ketika disuruh untuk sholat, mengatakan nggak usah nyuruh orang sholat, yang penting hatiku baik. Paham ya? Atau lebih parah dari itu, yang penting eling. Pernah dengar seperti itu, Pak? Ini ajaran kelompok Murji'ah. Yang mana inti dari ajaran Murji'ah mengeluarkan amal dari al-iman. Bahwasanya amal itu bukan bagian daripada apa? Al-iman. Makanya mereka, tadi, kalau disuruh berbuat yang baik, mereka mengatakan yang penting hatinya baik. Itu sudah bagian daripada ajaran Murji'ah, meskipun kelompoknya nggak ada yang namanya Murji'ah. Sebagaimana Khawarij, nggak ada kelompok namanya Khawarij sekarang ini. Yang ada ISIS, teroris Al-Qaeda, dan seterusnya. Makanya para ulama mengatakan yang penting itu hakikat isinya, bukan namanya. Nama bisa diganti-ganti, namun lihat hakikatnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, fadhal. Khawarij sama Murji'ah tadi, apakah itu salah satu dari 73 golongan yang... Iya, yang sesat, iya jelas itu. Makanya Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in. Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, ketika menjelaskan tentang 72 kelompok yang sesat yang Rasul sabdakan itu, beliau mengatakan aslu isnataini wasabina hawan arbatu ahwa. Nenek moyang 72 kelompok yang sesat ada 4. Syiah Rafidah, kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah, dan kelompok Al-Qadariyah. Bukan hanya bagian dari 72, bahkan nenek moyangnya 72 kelompok yang sesat itu 4. Jadi kalau diuraikan lagi, rata-rata kelompok-kelompok yang sesat yang ada sekarang ini, terutama di negeri kita, nggak jauh dari 4 golongan ini. Ada sebagian menambahkan yang kelima kelompok Al-Jahmiyah, yang menafikan nama dan sifat Allah. Maka ini kata Abdul Mubarak, 4 kelompok yang merupakan nenek moyang 72 yang sesat. Syiah Rafidah masih eksis, bahkan punya banyak negara sekarang. Iran, sebagian wilayah Irak, Suriah, sudah mereka kuasai, dan seterusnya. Kemudian kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah, kelompok Al-Qadariyah. Wallahu ta'ala alam. Makanya kalau mau ditambahkan sedikit, makanya para ulama dalam kitab-kitab akidah pasti menegaskan pembahasan ini. Tidak hanya menjelaskan ini akidah yang sahihah, yang benar, namun juga membantah kelompok-kelompok tadi. Kenapa? Karena ajarannya sampai hari kiamat masih eksis. Apalagi kelompok Khawarij. Rasul mengatakan, la yazaluna yakhrujun. Kelompok Khawarij akan senantiasa muncul sampai yang terakhir muncul bersama Dajjal. Nah, makanya tidak ada kata basi kita mempelajari pembahasan kelompok-kelompok sesat karena masih eksis. Apalagi dengan munculnya makoli dan sebagainya. Ini baik, nggak mungkin apalagi di negeri kita. Bukan hanya subur tanamannya, subur juga kelompok-kelompok tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya nanya kebanyakan mengenai ringan. Saya pernah dengar kalau kita mau melakukan sesuatu terus ada orang seperti gak jadi, nah itu disebut malah riya gitu. Nah. Soalnya atau mau nyumbang atau sholat, ada makmumnya malah dia mau terbagus, tapi karena takut dia malah jadi yang pendek atau apanya, itu bagaimana cara Ustaz untuk menghadapi hati itu? Baik. Intinya giat untuk tetap ikhlas di tengah manusia yang melihat kita beribadah. Yang pertama tentunya harus kita mengingat kewajiban ikhlas dalam setiap ibadah. Yang kedua, kewajiban kita selalu ingat ancaman Allah bagi yang tidak ikhlas dalam beribadah. Maka itu akan bisa insya Allah menstabilkan niat kita ketika sudah ada tanda-tanda ingin keluar dari al-ikhlas. Ketika misalnya kita sholat sajalah, mungkin
ada bos atau atasan kita sholat samping kita. Ada rasa ingin untuk apa? Ya, kata para ulama harus diperangi. Kembalikan lagi kepada ikhlas. Ketika Anda masuk masjid sendirian, Anda ikhlas. Ketika ada orang yang mungkin Anda hormati, segani, ada keinginan untuk riya, kembalikan lagi kepada apa? Ikhlas. Perangi terus. Ya, namanya setan tidak akan mungkin berhenti untuk apa? Menggoda manusia. Maka harus diperangi perasaan itu. Dan insya Allah nggak madarat. Kalau sekedar apa? Lintasan ingin untuk pamer. Namun segera diperangi, nggak ada apa? Madaratnya. Ya, dan kita tadi, sekiatnya kata para ulama, ingat perintah Allah untuk tetap ikhlas. Dan yang kedua, yakini bahwasanya kalau kita riya, ancamannya berat. Di antaranya, orang yang awalu mantusar binar salasa. 3 golongan yang pertama dimasukkan ke neraka. Di antaranya orang yang riya ketika belajar ilmu agama, yang ingin dipuji ketika dia bersedekah, yang ingin dipuji ketika dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi, wallahu alam, ada 2 kiat yang utama. Kembalikan kepada kewajiban kita untuk tetap ikhlas. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak ikhlas, ancamannya berat. Insya Allah itu bisa menstabilkan lagi dalam kita ikhlas beribadah kepada Allah. Dan juga jangan lupa terus kita berdoa. Semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan dalam ucapan dan amal perbuatan. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Atau cukup? Iya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.